Sebenarnya mestinya kalau media-media kita juga terlatih memberitakan Papua seperti Pesta Babi, film-film Pesta Babi ini nggak mengejutkan. Karena berita tentang deforestasi terbesar di dunia sekarang kan di Papua. Itu disebut tercepat terbesar. Yang satu lokus pesanan eskavator saja terbesar di dunia, 2.000 eskavator. 2.000 eskavator yang sekarang sedang 4 triliun nilai kontrak. Film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, karya Dandi Laksono dan Cipri Dale, kini tengah menjadi sorotan luas di tengah masyarakat. Film ini menjadi perbincangan hangat karena secara berani mengangkat isu sensitif mengenai proyek pembangunan skala besar yang berlokasi di wilayah Papua Selatan. Berbeda dari film hiburan biasa, Pesta Babi dikemas dalam bentuk dokumenter investigatif yang secara mendalam membahas konflik lahan, kehidupan masyarakat adat, hingga keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek strategis nasional. Dokumenter garapan Dandi Dwi Laksono ini memiliki durasi total sekitar 95 menit, atau setara dengan 1 jam 35 menit. Seluruh rangkaian cerita dalam film ini mengambil latar belakang di wilayah Papua Selatan, terutama di daerah Merauke, Bovendigul, dan Mapi. Fokus utama dari investigasi ini adalah menyoroti kehidupan nyata masyarakat adat setempat, seperti suku Marin, suku Auyu, suku Yei, dan suku Muyu. Dalam narasi film, masyarakat adat tersebut digambarkan telah kehilangan tanah ulayat serta ruang hidup mereka akibat adanya ekspansi masif dari proyek perkebunan tebu, perkebunan kelapa sawit, hingga program lumbung pangan atau food estate. Melalui visual yang dihadirkan, dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana kawasan hutan-hutan adat yang kaya akan keanekaragaman hayati kini dibuka secara besar-besaran demi kepentingan proyek bioetanol dan ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, masyarakat lokal merasa semakin tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri tanpa adanya keadilan yang sepadan. Narasi yang dibangun di dalam film ini tergolong cukup keras, karena secara terbuka menyebut situasi yang terjadi di bumi cendrawasih tersebut sebagai bentuk kolonialisme modern atas tanah Papua. Tidak hanya itu, film ini juga menyoroti dugaan adanya militerisasi dalam proses pengamanan berbagai proyek investasi di kawasan tersebut. Salah satu simbol penting penolakan yang ditampilkan dalam film adalah momen pemasangan salib merah oleh warga adat sebagai bentuk protes nyata terhadap kehadiran perusahaan dan penguasaan lahan sepihak. Mengenai pemilihan judul, istilah Pesta Babi sebenarnya diambil dari sebuah tradisi budaya luhur milik masyarakat suku Muyu yang bernama Awon Atatbon. Tradisi tersebut merupakan sebuah ritual adat berskala besar yang melibatkan hewan babi sebagai simbol status sosial dan kebersamaan budaya. Pelaksanaan tradisi adat ini sangat bergantung pada keberlangsungan hutan dan kelestarian alam Papua. Oleh sebab itu, pembuat film menggunakan istilah Pesta Babi sebagai sebuah metafora atau kiasan untuk menunjukkan bahwa kerusakan hutan yang terjadi saat ini secara otomatis juga ikut mengancam eksistensi dan identitas budaya dari masyarakat adat setempat. Saya bertemu dengan sosok yang ini lagi viral banget, lagi rame diobrolin di mana-mana terkait dengan pelarangan nobar. Ada film judulnya Pesta Babi. Nah, ini yang di sebelah saya. Ini dialah kalau dibilang dalangnya otak pelaku di balik pemutaran atau di balik pembuatan film yang judulnya Pesta Babi. Kenapa film ini dilarang? Apa isinya? Kenapa dia bikin film ini? Tujuannya apa? Nah, kita mau ngobrol dengan produsernya. Mas. Mas Erwin, kabar? Sehat, Mas. Lelah. Lumayan lelah. Mas, kenapa film itu dilarang sebenarnya? Siapa yang nggak suka sama film itu? Saya justru nggak tahu kenapa dilarang gitu ya. Kenapa mereka nggak nonton aja gitu dan mereka tahu kalau makin dilarang orang makin nyari gitu. Nah. Kecuali tujuan mereka memang begitu. Jangan tujuannya emang supaya orang makin nyari gitu. Tapi Iya. kalau menduga ya mungkin karena mengutip beberapa reaksi penonton ini dianggap sebagai informasi yang baru bagi rata-rata orang Indonesia. Ya. Selama ini menganggap yang dikerjakan pemerintah di Papua itu pembangunan. Ya. Selama ini kita menganggap yang dikerjakan di Papua itu adalah membawa ketertiban dan keamanan. Terus selama ini yang dikerjakan pemerintah di Papua adalah proyek menyediakan pangan. Nah, 3 cerita tadi kami bantah di film Pesta Babi. Kira-kira gitu.
Jadi ya mungkin itu yang bikin nggak nyaman. Jadi Tribuners, Mas Dendi Laksono ini backgroundnya sebenarnya adalah jurnalis ya Mas ya, sama kayak saya ya. Jadi ini ceritanya Beda nasib aja, beda nasib. lebih viral ya, daripada saya. Tadi kalau saya lihat sih Mas, akan trailernya udah di YouTube, yang nonton udah banyak banget. Kalau saya lihat sekilas nih sebenarnya film ini kritik ya. Kritik, kemudian ada fakta di sana, ada data yang kayaknya menyentil pemerintah. Yes. Sebelumnya Mas Denny beberapa kali juga ada karya-karya sebelumnya yang kira-kira semuanya pokoknya nggak suka lah sama pemerintah, kayaknya seperti itu ya. Iya. Kenapa memilih itu Mas? Iya, karena mungkin karena salah satu fungsi dari berjurnalistik itu ya memang menjadi kontrol, menjadi partner dalam trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, media. Jadi secara klasik kan kita disebut pilar keempat. Ya. Jadi kalau kita sekarang nggak ada oposisi, DPR nggak ada oposisi, satu DPR temennya istana gitu misalnya kan, ya justru karena nggak ada oposisi media harus lebih kencang. Ya. Ada oposisi aja, media tetap harus kencang, apalagi nggak ada oposisi. Sehingga bermedia itu bagi saya dalam situasi seperti ini justru lagi dibutuhkan galak-galaknya. Walaupun memang sekarang fungsi media juga sudah digantikan oleh netizen kan, bahkan lebih langsung demokrasinya, penyampaiannya lebih langsung. Gitu. Kalau dulu mereka masih lewat surat pembaca tuh, baru dimuat media. Sekarang netizen sudah, warga negara sudah langsung bisa bersuara. Nah, tapi kekuatan suara warga negara ini secara teknis tergantung minat-minat ya, berserakan gitu ya. Nah, kenapa kami masih membuat film yang bentuknya long form seperti ini ya, supaya satu topik bisa dibicarakan lebih concise gitu, lebih padat, lebih terstruktur, lebih terfokus, dan lebih komprehensif. Ya. Kalau semua orang mungkin ngobrolin Papua di media sosial masing-masing gitu ya. Ada yang melihat Papua dengan isu lingkungan, ada yang melihat Papua dengan isu kemanusiaan, ada yang melihat Papua dengan isu keamanan, ada yang melihat Papua dengan masak-masak. Nah, film ini pengen melihat Papua dari sisi yang lebih komprehensif aja gitu. Jadi ya walaupun semua orang sudah tahu informasi Papua, tapi begitu dikumpulin jadi satu, jadi dalam film dan terstruktur, punya premis, jadi kayak gitu. Ya sama dengan Dirty Food gitu kan. Semua orang sudah tahu yang ada di Dirty Food itu kan yang ada di media sehari-hari. Tapi begitu kami strukturkan, baru kelihatan polanya. Jadi itu ketika pecahan-pecahan informasi ini dirangkum menjadi satu, menjadi komprehensif, akhirnya orang terhenyak ya. Iya, ada sudut pandang baru. Ternyata seperti ini. Persis. Dan Pesta Babi ini menarik. Dan durasinya nggak main-main, 1,5 jam. Mirip film-film Hollywood lah ya. 1,5 jam. Filmnya komprehensif gitu ya. Butuh berapa lama Mas? Kami mengerjakannya intensif 2 tahun terakhir, tapi ngumpulin gambar 3-4 tahun terakhir. Risetnya juga, bahkan risetnya lebih lama lagi. Salah satu sutradara Bang Cipri Dale, seorang antropolog, sudah lama juga meneliti di Papua. Jadi bahan-bahan dari beliau adalah gagasan-gagasan awal untuk melihat risetnya dan juga untuk pendekatan dengan masyarakat yang kami syuting. Jadi ya, tapi kalau mengerjakan filming dalam artian filming 2-3 tahun terakhir. 2-3 tahun, risetnya 4 tahun, mengumpulkan Lebih, satu demi satu keping untuk kemudian disatukan, dan sekarang dilarang. Paling enak kan? Pekerjaan paling gampang, pekerjaan orang malas, larang aja. Bukannya bantah tapi ngelarang. Bayangin kesulitan 3-4 tahun tuh. Pertama kali mendengar itu dilarang, perasaannya seperti apa? Ngerasa geli ya. Karena bayangin, standarnya begini. Kalau ini dilarang sistemik oleh rezim, standar informasi dan kredibilitas rezim itu begini. Berapa anggarannya? Pokoknya ada.
Jadi bayangin, standar Enggak, transparansinya, kok saya pernah dengar kata-kata pokoknya ada di mana ya? standar kredibilitasnya itu pokoknya ada, bayangin. Pokoknya ada. Sementara kita warga negara yang bayar pajak, bekerjanya lebih keras untuk berargumen dengan data. Mereka yang kita bayar dengan pajak kita, yang harusnya jauh lebih keras lagi bekerjanya dengan data, malah ngomong pokoknya ada. Jadi budaya bertransparansi yang buruk seperti ini tentu sangat tidak nyaman dengan paparan materi film seperti Pesta Babi. Gitu. Dan yang lebih lucu sebenarnya begini, orang sibuk dengan judul Pesta Babi. Bahkan dari dua kata itu, secara spesifik mungkin orang lebih sibuk dengan mikirin babinya. Betul ya? Dari dua kata itu kan yang dipikirin babinya sebenarnya. Karena nggak sari. Nggak apalah. Ya, Iya, iya. Itu kan sebenarnya bias juga kita di Indonesia Barat atau Ya. di tempat-tempat Muslim. Padahal kita ngaku bineka. Oke, tapi lupakanlah soal itu. Kalau judulnya Pesta Babi, sebenarnya yang harusnya menampar orang Indonesia adalah subjudulnya. Kolonialisme di zaman kita. Itu sebenarnya. Harusnya ini ya. Jangan sibuk dengan babinya ini. Ya. Ada kalau mau meributkan, justru adalah subjudulnya. Itu tempat ribut yang paling asik. Bukan di babinya. Kolonialisme ya. Di zaman kita. Itu yang dulu kita tentang habis-habisan ya, kita usir, kok sekarang kita ke sana. Ini Kita menjadi harusnya kolonialis situ ya. baru. Betul. Harusnya situ. Bener nggak kita menjadi kolonialis baru di Papua? Bener nggak kita sedang menjajah Papua? Hah? Masa sih kita menjajah gitu? Harusnya menonton film ini dimulai dengan itu. Setelah selesai film juga kita memulai dengan itu. Jadi ya, babi is babi. Nggak ada yang bisa kita diskusikan dengan babi. Gitu. Kolonialisme is kolonialisme. Nah, disitulah kita bisa diskusi. Benarkah ini memang praktek kolonialisme? Ada diskusi di teman-teman dengan University of Sydney kira-kira 3 hari lalu. Mereka melontarkan pertanyaan yang cukup menarik di antara peserta diskusi. Ini kolonialisme atau pembangunan yang buruk? Ya. Nah, kan asik tuh diskusinya tuh. Ya, itu Kalau panjang. kalau di Indonesia kan bubar aja udah. Stop bubar gitu. Ya udah akhirnya kita ketemunya ya pokoknya ada. Kebayang kan? Pembodoh apa ya? Kualitas intelektual apa yang mau dibangun kepada rakyat Indonesia? Padahal program-programnya kontradiktif gitu ya. Memperbaiki gizi itu kan terkait dengan memperbaiki kecerdasan. Ya. Program segede itu MBG itu kan untuk memperbaiki kesehatan fisik dan kecerdasan mental kayak gitu. Tapi simptom atau jalan menuju kecerdasan itu nggak dibangun. Itu yang Mas, berat. Ini bikin film nggak main-main ya. Dari riset, kemudian dari pengerjaannya yang lama. Durasinya juga ya standar lah. Ya. Kalau kita baca atau kita sering dengar, oh film itu butuh biaya besar. Ya. Butuh manpower, butuh dan lain-lain. Gimana caranya? Sendiri ya? Atau punya Pokoknya ada. Ya kan? Saya berhak tuh ngomong pokoknya ada. Karena saya nggak mempertanggungjawabkan pajak. ya, Ya kan? Jadi lebih bener kalau saya ngomong pokoknya ada. itu sah. Tapi orang justru lebih kurius dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini daripada dari mana sih duit capres untuk pemilu? Ya, Dari mana sih duit parpol ya, bisa bagi-bagi sembako, bisa bikin konser gede? ya. Dari mana sih duit jenderal-jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan? Itu bahasa kerennya pengalian isu. Pengalian itu. Tapi oke, saya jawab. Di semua karya jurnalistik yang paling penting adalah mendeklar dari mana Ya, sumber beritanya, termasuk sumber pendanaan. ya. Karena dari sana publik bisa menilai apakah ini karya yang independen atau tidak. Betul. Di film Pesta Babi, setelah judul Pesta Babi dan semua nama orangnya jelas, teman-teman bisa melihat logo-logo yang ada di poster film. Nah, Itulah para kolaborator. Ada Koperasi Indonesia Baru, ada Watchdog, ada Greenpeace Indonesia, ada Lembaga Penelitian Pusaka Bentala Rakyat, ya. ada Jubi, media dari Papua, Kenal saya. ya, dan ada Sunding. LBH Merauke. Jadi itulah lembaga-lembaga yang patungan Ah, untuk membiayai film ini. ya, ya.
Dan ya seperti yang saya sampaikan di banyak podcast, kami semua yang bekerja di situ, saya sebagai sutradara, Bang Sipi sutradara, para produser, para director of photography, videographer, itu nggak ada yang dibayar. Wih, keren. Jadi misalnya Watchdog itu lembaga kecil, dia nggak punya duit. Ya. Dia menyumbang dalam bentuk kamera dan kameramen. Oh iya. Jadi itulah urunannya dalam bentuk orang dan alat, bukan dalam bentuk duit. Gitu. Teman-teman yang punya duit, dia nyumbang transportnya. Gitu. Tapi nggak ada honor. Jadi kami semua benar-benar mengerjakan ini dengan gotong royong, dengan patungan, dan kami percaya bahwa usaha ini justru akan lebih membuat filmnya passionate. Karena berdasarkan passion, bukan berdasarkan materi ya. Bukan order. Namanya hobi itu meskipun dilarang, kita ngeluarin duit. Persis. Dan akan beda banget hasilnya antara ini pekerjaan pure profesional dengan yang kita naruh passion kita di situ. Ya. Karena semua kolaborator ini adalah teman-teman yang sudah lama bekerja di Papua, sudah lama sudah lama penelitian di Papua, sudah lama mendampingi di Papua gitu. Jadi ada kalanya kayak kok kita belum punya sesuatu yang nendang gitu ya. Sehingga teman-teman oke, kita coba. Kan Greenpeace itu lingkungan. Ya kan? Jubi itu segala yang diomongin lah, Watchdog juga sama, politik, hak asasi manusia gitu. Gimana kalau semua minat-minat ini, atau Bang Sipri itu antropologi, etnografi gitu. Gimana kalau semua minat-minat ini kita kumpulin untuk melihat gejala PSN dan operasi militer. Udah, akhirnya jadilah Pesta Babi. Jadi netizen itu ya, yang netizen itu kan lucu-lucu ya kan? Oh ini antek asing nih, dapat dana dari asing nih, gitu kan? Nah di film ini kami tunjukkan bahwa siapa sesungguhnya antek asing. Oh ada ya, gitu ya. Siapa? Karena PSN, ya harus nonton dong, nggak boleh spoiler. Karena PSN di Merauke ini sangat terkait dengan investasi. PSN apa dulu? Proyek strategis nasional. Ya. Di Merauke ini sangat terkait dengan investasi dari multinational corporation, perusahaan multinasional. Dan ya nanti akan kelihatan yang anti asing itu yang bikin film atau yang difilmkan. Karena kalau yang difilmkan nggak dibayar. Nggak, makanya kan sering ada tuduhan, wah ini film anti asing. Nanti silakan menonton, nanti akan kelihatan. Jadi setelah kita nonton kita tahu anti asingnya siapa? Iya, yang bikin film atau yang difilmkan. Tuh netizen, kalau pengen tahu anti asing. Pokoknya ada. Paling enak itu. Mas, saya kan nonton trailer tuh sekarang kebiasaan saya suka baca komennya kan. Banyak sekali komen saya mewakili aja. Mas nggak takut mas, aman-aman aja mas, nggak takut begini mas. Karena ini sensitif banget isunya, karena ada militer di sana, ada pemerintah. Ya, kalau takut itu naluriah ya, maksudku alamiah. Tapi yang penting adalah ketika ketakutan itu, saya ingat pesan dari Munir, almarhum Munir. Yang paling menakutkan adalah ketika rasa takut mulai menggerogoti kita. Itu sebenarnya ketakutan yang harus paling dihindari. Jadi prinsip saya adalah, ya sudah sepanjang kami bekerja independen, kami bekerja dengan data yang solid, kredibel, profesional, transparan juga. Maksudnya apa, premisnya apa. Dibanding buzzer-buzzer yang ada di media sosial, semua yang terlibat di film itu namanya jelas. Kalau dicari gampang. Iya, seperti media ya. Ada masetnya gitu. Ada susunan redaksinya. Ya, kantornya ada? Kantornya ada, nama lembaganya jelas. Jadi nggak usah khawatir. Kita harus lebih khawatir ditipu informasi oleh mereka yang nggak jelas namanya. Kalaupun menurut sebagian orang filmnya sensitif, menyinggung A, B, C, atau datanya misalnya nggak akurat, justru enak dibantah. Karena orangnya jelas. Bandingkan dengan buzzer-buzzer yang anonim-anonim atau homeless media whatsoever yang orangnya nggak jelas, alamatnya di mana. Kenapa kita lebih percaya dengan informasi yang orangnya nggak jelas? Padahal salah satu syarat dari informasi yang kredibel, jelas sumbernya. Nah, jadi kita dalam situasi tsunami informasi seperti ini memang mengalami kebingungan. Mana sih yang benar? Kok semuanya ngasih informasi, semuanya punya versi?
Udah, memang begitu. Tapi salah satu indikator informasi yang dibuat dengan itikat baik adalah yang jelas siapa sumbernya. Ya. Ya kan? Ya. Kita nggak bisa menilai niat orang, Ya. tapi secara metodologis kita bisa melihat kualitas informasi dimulai dari jelas sumbernya. Informasi yang jelas sumbernya biasanya malah nggak meledak-ledak, nggak heboh gitu ya, nggak bombastis dibandingkan yang nggak jelas sumbernya. Nah kami di Pesta Babi mungkin dianggap mengejutkan karena informasinya bombastis, Bombastis banget. sumbernya jelas. Tapi kok sumbernya jelas? Iya betul. Biasanya kan yang bombastis itu sumbernya nggak jelas, dilempar aja supaya sensasional. Ini isinya sensasional, Standar berita lah ya. Yes. Standar media mainstream. persis. Jadi ya sebenarnya mestinya kalau media-media kita juga terlatih memberitakan Papua seperti Pesta Babi, film-film Pesta Babi ini nggak mengejutkan. Karena berita tentang deforestasi terbesar di dunia sekarang kan di Papua. Itu disebut tercepat terbesar. yang Dalam pernah satu terjadi. lokus ya. Pesanan eskavator saja terbesar di dunia, 2.000 eskavator. 2.000 eskavator yang sekarang sedang ngacak-ngacak. Ya, 4 triliun nilai kontrak. Jadi kalau berita-berita itu ada di algoritma kita, ada di headline-headline kita, mungkin Pesta Babi nggak akan terlalu mengejutkan karena setiap hari orang sudah terpapar. Ini masalahnya, media-media kita juga tidak tertarik beritain Papua, ataupun tidak berani memberitakan Papua, ataupun dianggap terlalu beresiko memberitakan Papua, sehingga Papua menjadi kayak gelap gulita begitu. Padahal bagi kami, apa yang terjadi di Papua akan menjadi bagian dari apa yang akan terjadi di Indonesia. Misalnya militerisme. Ya. Militerisme yang sekarang kita khawatirkan dengan kasus penyiraman air keras Andre Yunus, Ya. militer ngacak-ngacak warung Madura, nabrak orang mati, kabur dengan enteng, nyerang desa, Ya. ya kan? Abuse yang begitu di lapangan itu punya sumber legitimasi dari Papua. Karena sejengkel-jengkelnya orang Indonesia dengan militer, begitu dengar KKB, tiba-tiba militer yang menjengkelkan ini jadi pahlawan. Ya. Pembalikan inilah yang Sudut pandangnya. Iya, ya. pembalikan inilah yang saya sebut sumber legitimasi. Makanya militer sangat berkepentingan mempertahankan kehadirannya di Papua karena narasi Papua ini membuat militer menjadi penting dan relevan. Sementara di film Pesta Babi kami lihat militer di Papua perlu kita pikirin apakah benar mereka ke sana untuk operasi militer karena rasio antara jumlah pasukan dengan jumlah OPM nanti ada risetnya. Ada perbandingannya. Ada perbandingannya. Bahkan pucuk senjata yang dikuasai OPM juga ada datanya. Dibandingkan dengan proyek-proyek investasi yang membutuhkan penjagaan. Jadi akan kelihatan. Jadi lebih banyak jagain proyek. Yes. Kira-kira begitu. Tapi nanti silakan nonton sendiri. Ya, jadi makin penasaran nih. Mas, tapi namanya dilarang berarti kan nggak bagus menurut sebagian orang sehingga dilarang. Ada nggak yang secara langsung kontak atau menghubungi bilang Mas janganlah diputar lagi filmnya atau Iya kan yang muter film bukan saya juga. Komunitas-komunitas, teman-teman. atau yang- minimal janganlah bikin seperti ini lagi gitu. Nggak Ada ada. nggak yang coba nego-nego seperti itu sampai sekarang? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Aman ya? Alhamdulillah. Ya mungkin mereka nganggap nggak ada gunanya juga. Iya. Kami tetap akan membuat sesuatu yang menurut kami penting untuk disampaikan. Sebenarnya ada satu menarik yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Tadi kan kolonialisme, kemudian kita Papua ini ada pertanyaan kan, sebenarnya apakah kita ini sedang menjajah Papua? Kalau nonton film ini ketemu nggak jawabannya? Yes. Kalau nonton film ini akan terjawab jelas, nggak basa-basi. Argumennya jelas, ukurannya jelas. Apa itu ukuran kolonialisme? Apa perbandingan sejarahnya? Makanya 1,5 jam. Siapkan stamina Dan mudah-mudahan dan fokus menonton. bisa sampai selesai. Yes. Tapi rata-rata semua orang menonton sampai selesai. Enggak, artinya sampai selesai nggak dibubarin dulu. Oh. Iya. Tanggapan orang Papua gimana? Ada yang Saya merasa terhormat karena film ini diterima oleh teman-teman di Papua. Ya. Diputar di kampung-kampung, bahkan ada satu keluarga di Maybrat Oh ya? yang menonton, satu keluarga begitu. Bagi saya penghargaan yang luar biasa gitu. Iya. Ditonton di halaman-halaman rumah orang dengan layar yang sederhana banget, dengan proyektor yang
warnanya udah nggak jelas. Bahkan kadang-kadang di laptop dikerumunin orang gitu. Juga di gereja-gereja. Saya ngerasa wow. Dan di ekstrim yang lain, teman-teman di pesantren juga nonton, ibu-ibu pengajian, teman-teman SMA boarding school di Indonesia Barat, di Aceh yang disebut Serambi Mekah, juga muter pesta babi di Serambi Mekah, keren banget. Bayangin. Jadi film ini menguji kebinekaan kita di tingkat yang paling dasar lah. Karena memang kita ngomongin kemanusiaan, kita udah nggak ngomongin suku, agama. Di teman-teman di Minangkabau yang Sarak Basandi Agamo itu juga diputar dan diskusikan. Jadi ya saya merasa terhormat bisa direspon dan diapresiasi oleh penonton Indonesia. Saya agak merinding nih. Saya mengerti betul. Jadi tadi dibilang menghabiskan waktu 3 tahun tanpa honor karena ini passion ya. Dan semua itu pasti terbayar ketika ngelihat keluarga My Brad tadi nonton ya, ada orang Aceh. Ya. Disitulah mungkin ya. Dan itu tidak tergantikan dengan uang berapapun kan Mas ya? Ya, saya sih belum pernah ngerasain dapat Oscar, tapi mungkin ini lebih personal dari dapat Oscar. Saya belum pernah ngerasain, mungkin juga asik, tapi tapi ini melihat anak-anak muda potong bambu untuk bikinin layar dan nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar. Ini bukan program yang ditulis di proposal gitu. Termasuk talent-talent di film itu? Iya, nggak ada. Jadi justru mereka senang karena ada orang yang menyuarakan mereka tanpa ada pamrih, tanpa ada transaksi apapun. Jadi ini beneran definisi gotong royong yang kami, dari mulai orang yang kami syuting, yang nyuting sampai yang nonton, itu kayak ada energi positif yang menggerakkan untuk gotong royong aja udah. Buat mereka yang tidak biasa hidup dalam environment ini, mereka yang hidup biasa transaksional, mereka yang hidup biasa pakai komando, mereka yang hidup biasa pakai birokrasi dan aturan yang rigid, pasti ini dianggap nggak masuk akal. Ini kayak dunia lain gitu. It is memang sedang ada dunia lain yang sedang bergerak, dan mudah-mudahan ini menggantikan dunia lama di Indonesia ini yang tadi serba transaksional, serba terkomando, serba terbirokrasi, yang outputnya juga nggak hebat-hebat amat. Iya. Iya kan? Yang outputnya juga hebat-hebat amat. Ya kadang-kadang orang menilai apa yang dikatakan itu hanya gambaran idealis atau apa. Cuman memang jauh di dalam itu ternyata ada hal lain yang tidak bisa ditransaksikan. Ya, bahkan bisa di Riau ini. Teman-teman undang saya, teman-teman bikin pemutaran sendiri. Kan semua gotong royong. Ya. Nggak ada perusahaan gede di belakang ini, nggak ada cukongnya. Kita bukan nanti asing. Persis energi inilah yang saya temukan dari pedalaman di Papua, di Aceh, di pesantren-pesantren di Jawa. Semua melakukan. Bayangin pesantren memutar film yang posternya ada salib dan mengandung kata babi. Kalau tidak karena cara pikir yang terbuka, yang menunjukkan sebuah gerakan budaya baru yang extremely berbeda dengan yang sedang dikerjakan pemerintah atau struktur militer, ini nggak akan terjadi. Jadi mudah-mudahan ya kita melahirkan budaya baru nih dari pesta babi, kita jadi turning point dalam pemikiran orang Indonesia. Mas, bayangan Mas Dendi ini ke depan seperti apa? Apakah pengen semakin banyak membuat karya-karya seperti ini? Mungkin ini Papua, nanti bikin lagi di Kalimantan, bikin lagi di mana? Ya sebenarnya kan kalau dari filmologi yang sudah saya bikin ini sudah ya. Saya Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sexy Killers itu kan Kalimantan. Ya. Kinipan sudah Kalimantan. Di Sumatera itu ada kemarin 17 Surat Cinta itu Sumatera. Ya, 17 Surat Cinta. Jadi sudah lumayan semua pulau, semua lokasi di Indonesia. Insya Allah dalam 30 tahun karir saya sudah saya syuting. Ya. Ini kayak di ultimate. Kayak sesuatu yang paripurna, kayak penutupan gitu ya. Saya nggak mau bilang ini film terakhir, tapi kok rasanya saya ngerasa ini sudah apa ya? Saya sudah berikan apa yang saya bisa aja. Gitu, Pesta babi di film ini. Jadi memang nggak ada ini ya, nggak ada target mau bikin apa lagi. Nggak, saya merasa sudah harus
harus generasi baru yang melanjutkan Jangan. merekam. Tribuners, itu tadi ya obrolan seru kita dengan otak di balik. Kita nggak sebut oknumnya. Enggak lah. Otak di balik sebuah film yang sekarang bikin heboh yang berjudul Pesta Babi, Mas Dendi Laksono. Mas Dendi, Mas Erwin. sukses terus. Makasih. Jangan berhenti berkarya. Yang pasti kita sepakat satu. Pasti Mas Dendi juga sepakat. Apapun yang dilakukan ini, tujuannya ingin membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Yes. Ya nggak? Betul. Kita punya harapan negara yang kita cintai ini menjadi lebih baik. Itu aja kan Ya. sebenarnya. Setuju. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Nggak ada maksud-maksud lain. Nggak ada yang lain. Apalagi sampai asing. Ya Pokoknya kan? ada. Ah. Oke Tribuners, itu tadi ngobrol seru dengan produser film Pesta Babi, Mas Dendi Laksono. Sampai ketemu lagi di podcast Tribun Pekanbaru dengan narasumber-narasumber yang kompeten dan topik-topik yang menarik. Terima kasih.